Kembali di Sapa Indonesia Pagi. Dari komentar Bang Yos tadi saya mau ke Mbak Koni. Berarti apakah bisa dengan sederhananya begitu ya, kalau kita melihat jangka panjangnya adalah kalau TNI ini justru diberi tugas lebih, diberi tanggung jawab lebih, hal-hal seperti ini pun akan ikut berkurang. Bentrokan-bentrokan yang terjadi, suhu di antara prajurit Bintara dan Tamtama ini akan menurun. Benar Mbak Koni? Halo? Mbak Koni, Anda sempat mendengar pertanyaannya? Ya, gimana? Ya, tadi seperti yang dikatakan Bang Yos, kalau memang TNI ini diberikan tanggung jawab lebih, diberi tugas lebih, justru hal seperti ini juga ikut akan mulai berangsur hilang, bentrokan yang kemungkinan terjadi antara TNI dan Polri, suhu di prajurit juga menurun. Pak Timothy begini, itu menarik ya. Jadi sebenarnya kita harus balik lagi kepada fungsi TNI. TNI itu dibangun buat apa? Dia dilatih, dididik semua untuk perang, misalnya kan, untuk melawan sesuatu. Bagaimana dia mau perang ketika dia berlatih, kemudian dia nggak bisa tersalurkan. Contoh, tadi dengan perbuatan terorisme, harus 2 tahun terombang ambing sampai Danjen Kopassus minta dengan sangat ada payung hukum. Itu udah something wrong with this country. Ada yang salah dengan pemerintah kita. Yang kedua, ini yang para pegiat overdosis HAM, itu harus paham ya. HAM itu nggak semata-mata civil rights, nggak semata-mata hak sipil. Itu tuh ada interelasi kepada hak sosial, hak ekonomi, hak budaya, dan lain-lain. Contoh, saya nggak sepakat kok kalau TNI nggak boleh ikut di terorisme atau menjadi bayangan polisi di terorisme. Orang memang tugas dimanapun di dunia untuk kontra terorisme itu memerlukan tentara. Nah, masalahnya adalah ketika mereka dilatih nggak punya field untuk kemudian mengekspresikan latihannya itu, yang terjadi akan seperti ini. Ini salah satu contoh aja kan, silakan. Sekarang saya lihat, coba kita lihat negara-negara Amerika. Dia bangun di 80 negara dunia, ada 65 jadi tempat exercise terorismenya. Australia mendeploy tentaranya untuk exercise terorisme. Gitu. Kita kan nggak outsourcing defense, kita nggak banyak bisa deploy tentara kita untuk latihan di luar. Makanya latihannya di jalan. Sekarang hutan itu mulai habis. Di mana Kopassus mau latihan? Kemudian terorisme nggak boleh masuk, ataupun masuk ribet banget aturannya harus hukum. TNI itu bukan polisi. Dia nggak boleh cuma harus hukum pidana dan nggak bisa mengetahui itu dari semata hukum pidana gitu loh. Nah, ada doktrin yang menurut saya nggak dipahami para pegiat overdosis HAM, yaitu doktrin polisi itu memang nangkep, ya kan, diproses. Tapi doktrin TNI, militer dimanapun, hajar sampai mati gitu. Lawan itu atau musuh itu harus mati gitu. Nah, ya, ini dimanapun menurut saya begitu. dipahami, sehingga kemudian TNI itu jadi gamang. Dia tuh di mana sekarang posisinya? Ketika Danjen Kopassus beberapa waktu yang lalu itu menyatakan saya punya payung, saya punya payung hukum, hati saya itu sakit banget. Saya nggak bisa bayangkan seorang Danjen bisa bicara sampai seperti itu. Berarti kan di bawah itu udah terjadi sebuah gejolak ya. Oke, kalau begitu bagaimana mendorong hal itu, Mbak Koni? Ini tadi yang disampaikan Pak Bobi. Pemerintahnya nggak boleh main dua kaki terus-terusan atau double standar, istilahnya Pak Fadlizon. Nggak boleh pemerintahnya main 2 kaki terus-terusan. Harus ditetapkan dengan tegas. TNI itu tugasnya perang, dilatih untuk perang, itu satu hal. Kedua, diberi juga field untuk dia latihan dan tadi untuk dia mengekspresikan kemampuannya. Kalau undang-undang terorisme ini nggak bisa masuk, saya mau merubah undang-undang pertahanan aja. Sekarang menurut saya ada banget terorisme itu masuk kepada OMSP, operasi militer selain perang. Dimanapun di dunia teroris itu adalah operasi militer perang. Jadi tradisional, jadi nggak usah pakai nanya nih begitu teroris hajar sama TNI keluar. Bahwa kalau ada yang hidup di bawah polisi itu another story gitu. Tapi harus dihancurkan sampai ke akar-akarnya. Jadi jangan dipelihara hanya karena tadi undang-undangnya diombang-ambingkan terus, kemudian orang-orang yang seolah-olah menganggap TNI itu kalau terlibat akan melanggar HAM. Tadi saya sebutkan dari tahun 48 sampai hari ini ada 16 perang di dunia ini yang dianggap melanggar HAM. Enggak pernah TNI masuk itu. Bukan Afghanistan, Irak semua enggak. Nah ini yang menurut saya harus clear. Dan para pegiat HAM yang overdosis itu harus paham tadi yang saya bilang. Pada satu titik, manusia, TNI juga manusia. Mereka itu manusia yang disempurnakan, dididik disiplin, dididik semua. Untuk tidak ngaco, kalau tidak meledak. Tapi mereka tetap manusia, dan mereka juga punya human rights. Kemana coba? Kita kamu cuma ngasih human rights teroris, human rights TNI kemana lagi? Kalau saya pribadi, siasat ini menurut saya akan ada 1000 sampai 1000. Kalau pemerintah tetap begini gamang, dan kemudian menganakirkan. Ini anggap aja TNI Polri 2 anak kembar ya. Berarti memang harus ada bahkan secara strategis dari pemerintah yang berbeda begitu. Setidaknya ini yang dipercaya dalam pembahasan kita pagi hari ini. Pak Bobi,
paling sering kita sebenarnya melihat Panglima dan Kapolri itu berfoto bersama-sama dalam sebuah acara, bersama-sama memimpin prajurit dan lain-lain. Ada upaya lah paling tidak untuk melihatkan kekompakan di lini tertinggi dari TNI dan juga Polri. Tapi seperti yang kita lihat apa yang terjadi di Ciracas hanya karena berdasarkan sebuah hoax bisa membuat puluhan dari mereka itu terbakar semangatnya begitu dan langsung tanpa mengecek lagi apakah benar atau tidak melakukan penyerangan yang saya yakin saat mereka berangkat pun mereka tahu apa yang mereka lakukan ini adalah salah. Begitu. Apa yang sampai level mana ini harus jangan hanya para pelaku yang merusak mobil itu saja yang bertanggung jawab, tapi mereka yang memang bisa dikatakan gagal untuk mendidik, membina para prajurit ini untuk menghentikan perbuatan mereka karena ini adalah perbuatan yang sama sekali tidak boleh dilakukan oleh anggota TNI. Jadi kalau kita melihat bagaimana upaya membangun dua institusi yang sifatnya koersif, sekali lagi ini berbeda dengan institusi sipil karena bersenjata. Ini ada dua hal, baik itu secara struktural dan juga yaitu tadi secara kebatinan. Kalau secara struktural kita harus pastikan bahwa Undang-Undang TNI itu kalau tidak mau direvisi undang-undangnya, karena kalau Undang-Undang TNI yang dulu itu tahun 2003 itu hanya masih mengatur pertahanan negara dengan perang format 3.0, tidak sampai perang generasi kelima seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Sutioso, perang cyber, perang yang tadi Nubika, itu tidak ada, itu masih perang konvensional. Kalau tidak ada turunan yang jelas, PP di bawah undang-undang tersebut, termasuk salah satunya PP mengenai OMSP, secara struktural sinergitas ini tidak akan terbangun. Jadi hanya bisa dilakukan dengan sifat-sifat permisif saja, kita mengamini kebatinan yang ditunjukkan oleh pimpinan-pimpinannya. Tetapi kalau ini memakan waktu, paling tidak dalam waktu pendek ini, memang apresiasi yang Kasat lakukan itu sangat benar. Memberikan hukuman yang berat sehingga ada efek jera dan juga tetap membangun kegiatan-kegiatan bersama. Jadi dua hal yang paling utama. Secara struktur harus dibenahi dulu sinergitas ini. Jangan sampai pemerintah merasa mengambil posisi aman-aman aja. Mau membangun kekuatan civil society dengan mengedepankan kekuatan publik, sipil, tetapi tidak mau mengambil posisi yang jelas mengenai bagaimana peran militer yang sebelumnya dalam sejarah kita, militer ini memiliki peran yang sangat besar dalam pengelolaan tata negara kita. Kalau revisi dari DPR memungkinkan tidak, Pak Bobi? Iya, janganlah. Koersif ini harus posisi pemerintah, harus inisiatif dari pemerintah. DPR itu tidak bisa membuat inisiatif merevisi undang-undang TNI atau membuat undang-undang kepolisian. Ya, janganlah. Harus dari pemerintah ya? Pemerintah, karena ini adalah misi dan visi pemerintah. Oke, saya kembali ke Bang Yos. Bang Yos, ya, seperti yang tadi saya sebutkan, sebenarnya ini kan kalau kita lihat prajurit itu mengikuti perintah. Ada jalur komando yang sangat-sangat jelas begitu di situ. Ini Ciracas ini salah satu kasus saja. Sebenarnya kalau kita lihat banyak kasus lainnya, setidaknya kan tercatat dari tahun 2002 saja ada 13-an lebih bentrokan, mungkin 15 sekarang atau lebih yang terjadi. Tidakkah harusnya bisa lebih dikendalikan kalau memang jalur komando ini orang yang mereka pangkat yang lebih tinggi yang mereka turuti itu memang bisa lebih membina, mengatur dan mengendalikan situasi sebelum akhirnya penyerangan-penyerangan seperti ini terjadi. Mungkinkah itu dilakukan melalui jalur komando? Gini ya, mengawasi prajurit-prajurit yang jumlahnya cukup besar ini itu tidak mudah. Oke. Ya saat ini kan mereka yang bujang tinggal di asrama. Mudah pengawasannya. Tetapi yang sudah nikah, ya kan dia pasti dan dia saya pastikan untuk tingkat Tamtama Bintara sekarang nggak akan dapat rumah lah. Pasti dia harus ngontrak rumah kan. Nyari yang rumah, biasanya tempatnya yang kumuh yang jauh kan gitu kan dari asrama kan sulit juga pengawasannya kan gitu kan. Jadi para perwira ini yang paling rendah, yang paling dekat dengan prajurit itu kan komandan peleton, ya. Lulusan remaja, umurnya juga sama dengan prajurit, dia 20-25 tahun, nah kayak gitulah waktu lulus itu kan. Dia juga mempunyai yang sama lah gitu, tingkat emosi yang masih sulit dikendalikan gitu. Nah tapi yang perlu disorot tadi kan masalah yang paling dalam, masalah psikologis prajurit ya. Dia dilatih untuk bertempur, tetapi
ada kelompok bersenjata, itu pun bukan jatah dia sebenarnya, kan gitu. Kecuali dia diminta, kan gitu kan. Padahal nyata-nyata di sana. Misalnya itu terjadi di Amerika aja, misalnya yang ngaku biangnya demokrasi, mengangkat tinggi hak asasi manusia ya, yang biangnya ngakunya gitu. Misalnya satu negara California memisahkan diri, hanya sama Trump, pasti tentara dikirimkan. Yeah. Tapi giliran kita selalu gamang. Karena memang undang-undangnya seperti itu. Maksud saya, apa tidak perlu dievaluasi kembali undang-undang tentang TNI ini, keterlibatannya. Bukan kita tidak percaya kepada polisi, kan sudah saya katakan, rasio perbandingannya aja masih jauh kan. Gitu. Artinya jumlah polisi kita masih terbatas dibandingkan dengan penduduk. Diberi tugas yang begitu banyak sekali. Gitu. Kalau tugas-tugas seperti itu yang di hutan-hutan melawan tentara bersenjata, itu kelompok bersenjata, yang jelas dia sebenarnya adalah ingin memisahkan diri dari Republik, itu kan akan meringankan Ban, termasuk teroris ya, yang kita sudah jelas-jelas mempunyai pasukan yang memang disiapkan untuk itu, gitu kan. Nah, jadi kalau pekerjaan itu ada, lalu juga itu tidak cukup, kita harus melihat lebih dalam lagi adalah tingkat kesejahteraan prajurit. Lihatlah ya. Kondisi asramanya buruk, tadi sudah saya katakan kesejahteraannya, kan bisakah ngatur dia dengan 3,5 juta sisanya untuk kontrak rumah, terus mau painin anak istrinya sekolah, harus beli ini, beli itu, saya kira amat sulit. Dan dia mau cari tambahan di mana? Sementara ngeliat tetangganya begini, kok lebih sejahtera ya dia, ya kan gitulah. Itu ada pressure harus kita juga untuk paham bahwa itu ada rasa kecemburuan sosial, saya rasa itu, faktor itu ada di situ. Jadi penyelesaiannya komprehensif seperti itu. Oke, saya ke Mbak Koni, aksi ataupun reaksi dari Kepala Staf Angkatan Darat ini banyak yang mengapresiasi, lebih baik kehilangan 31 prajurit daripada ini terus-menerus mencoreng wajah TNI AD, begitu Mbak Koni. Tapi cukupkah ini untuk menjadi sebuah membuat prajurit lainnya agar tidak melakukan hal yang sama? Atau kalau memang kita tidak menyentuh kepada apa yang tadi Anda sebutkan menjadi masalah utamanya, yaitu bagaimana undang-undang TNI ini masih seperti membingungkan bagi prajurit sendiri, maka seperti apapun hukuman kepada prajurit yang melanggar tidak akan menjamin hal seperti ini, penyerangan ke Ciracas ini tidak terjadi lagi. Saya kira betul, kita mesti apresiasi apa yang dibuat oleh Pak Andika ya. Terutama kalau untuk saya itu mungkin concern kepada prajurit yang melakukan konflik. Tapi kalau sampai lebih luas daripada angka tersebut, itu sudah bisa bahaya. Karena menurut saya, ini ada masalah yang terletak juga bukan di tangannya TNI. Tapi di tangan tadi keputusan politik negara atau keputusan politik pemerintah. Nah, jadi kita mesti dibenahi. Dan kalau soal undang-undang terorisme, saya pikir kalau sampai 2 tahun meloloskan repot aja sudah kita bongkar sekalian bahwa memang tadi mereka harus punya tempat latihan yang jelas, dan kalau memang teroris radikal seperti seperti disampaikan Pak Sutioso tadi, memang harus dia ditetapkan oleh TNI, jadi lebih jelas posisi TNI itu. Yang sekarang terjadi seolah-olah atas nama hukum dan khusus, semua harus dilihat dari masalah hukum, yang nggak gitu kerjaan tentara, itu satu hal. Tapi ke depannya, lembaga pendidikan mesti perhatikan. Coba kita lihat sekarang lembaga pendidikan ini sendiri. Ini juga kita harus jujur, ada yang mesti kita koreksi misalnya. Bagaimana mereka itu mendidik dan bagaimana mereka itu akhirnya menjadikan lembaga pendidikan juga, mohon maaf nih, nggak selamanya nggak selamanya menurut saya itu program berjalan seperti seharusnya. Nggak selamanya misalnya orang yang pendidikannya memang atau hasil pendidikannya baik ditempatkan pada tempat yang baik. Lebih banyak masih terjadi juga bilangnya hal-hal yang cuma karena kuasa tapi diartikan secara salah. Contoh misalnya saya mau bicara Unhan. Unhan itu harusnya kan melakukan banyak sekali TNI atau perwira yang berpikiran tangguh dan luas dan bisa mendidik adik-adiknya. Coba kita lihat Unhan hari ini. Sama kan? Jadi semacam kuasa yang salah. Begitu satu angkatan naik, angkatan lain semua dipikirkan. Hal-hal begini nggak boleh terjadi. Gitu. Karena sekali lagi, pamen itu akan mengajari adik-adik di bawahnya. Dan kalau ini terus berjalan, saya sampaikan ada masalah internal, satu hal, tapi masalah eksternal yang lebih besar adalah yang menjadi masalah. Dan itu yang sebenarnya negara harus terima. Nggak bisa lagi kita membuang waktu. Dan logik kita pakai aja. Contoh, saya bilang tadi, ketika teritorial ada, tahun 90 itu dihapuskan. Karena dianggap TNI itu adalah penyalahgunaan di sini. Tapi polisi sekarang ada di semua provinsi gitu. Orang nggak masalah. Gitu loh. Kenapa yang pada kegiatan itu ketakutan polisi yang akan melakukan hal yang salah? Kenapa kalau TNI yang bergerak dianggap akan melakukan hal yang salah?
Ini menurut saya itu ada yang aneh. Jadi jangan juga kita terlalu percaya kepada orang-orang yang mengatakan hak sipil, gitu. Menjunjung hak sipil, menjunjung hak manusia. Tapi sebenarnya dia nggak memanusiakan sipil. Oke. Menarik poin terakhir tadi dari Mbak Koni. Saya mau ke Pak Bobi. Ini mungkin kalau kita lihat penyerangan di Ciracas, ini bukan yang terburuk yang pernah terjadi. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah pengingat bahwa bentrokan-bentrokan seperti ini sangat nyata dan kita tidak mau lagi melihat yang lebih buruk dari ini. Apakah DPR akan melakukan mungkin pemanggilan, meminta keterangan terkait dengan penyerangan ini kah? Mengingat itu tadi, oke lah ini bukan yang terburuk, kita pernah melihat yang lebih buruk. Tapi jangan kita lihat lagi penyerangan seperti ini, sehingga harus ditindak dengan momentum ini, harus ditindak tegas, harus kita clearkan saat ini juga, Pak Bobi. Ya, jadi kalau yang konflik yang cukup berat itu justru ada di dapil saya, di daerah Batu Raja. Nah, kami di Komisi 1 mungkin akan membahas ini dalam raker paling pertama dengan KSAD. Tetapi kita harus sama-sama dalam satu pikiran bahwa ini bukan ada kesalahan institusi. Ini adalah murni oknum, orang per orang. Karena kalau kita lihat yang sudah disampaikan ke publik, Pak Kasat juga sudah memberikan hukuman, ini murni karena oknum individu. Secara struktural memang perlu pembenahan bagaimana sinergitas TNI Polri ini dibangun dalam bentuk regulasi yang lebih rigid lagi. Kalau legislasinya Undang-Undang TNI, Undang-Undang Polisi saya rasa sudah cukup bagus. Kalau tidak ada peraturan undang-undang di bawahnya, direvisi dalam waktu dekat juga boleh. Tetapi yang paling utama yang sekarang harus dijaga adalah suasana kebatinan di level perwira ke bawah. Dan saya rasa sinergitas antara pimpinan-pimpinan dua institusi ini yang paling utama dalam jangka pendek ini harus dilakukan agar hal yang seperti tadi, seperti yang ada di era reformasi yang kira-kira ada 11 kejadian ini tidak terulang lagi. Oke, baik. Terima kasih Pak Bobi. Bang Yos, terima kasih banyak juga sudah hadir di studio kami pada pagi hari ini. Dan terima kasih Pak Bobi tadi dari anggota Komisi 1 DPR. Mbak Koni Rahakundini juga terima kasih sudah hadir dan membahas bahasan kita pada pagi hari ini.